Iha, 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 yiha. Oke guys, welcome back to my channel Aden Alfurqon. Di video kali ini gue bakal ngundang seseorang yang bisa dibilang dia itu selebgram atau youtuber ya. Langsung aja kita panggil the one and only Fikri Fadlu. Sini Pak. Sini boy, sini. Mau aja ya. Jadi gini guys, kenapa gue ngundang Fikri Fadlu sesuai judul ya. Jadi gue pengen tanya-tanya nih, penghasilan jadi youtuber sama selebgram tuh berapa sih gitu? Aduh, tekuat boy. Selebgram gitu. Sebenarnya gue agak risih juga sih dengan sebutan selebgram. Kurang cocok aja gitu kayaknya. Ya sih menurut gua itu nggak pantas buat dibilang selebgram. Mungkin kalau kata kalian netizen, selebgram itu yang followersnya banyak. Tapi kalau kata gua bukan, kita itu ya biasa aja, sama aja gitu kayak kalian. Walaupun followers banyak, cuman bedanya ya followers gua banyak. Oke, itu opini Fikri ya. Jadi kalau opini gue, kenapa gue pun kayak ngerasa nggak layak kayak gitu untuk disebut selebgram. Lebih enaknya dipanggil content creator lah ya. Ya kita biasa aja gitu, biasa aja. Kita cuma seseorang yang bikin video doang. Kalian bedanya penikmat dan kita sebagai pembuat kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita tanya-tanya Fikri ini penghasilan dari Instagram sama YouTube-nya tuh berapa, gue pengen nanya awal mula lu ngefitgram. Kenapa sih kok lu sekarang bisa ngefitgram gitu? Apakah emang ini cita-cita lu dari lahir atau gimana? Cita-cita gue sih awalnya bukan jadi fitgram. Apalagi gue itu pemalu awalnya. Oh, pemalu. Gue cita-cita jadi seorang pengusaha, makanya gue jurusan di sekolah itu jurusan akuntansi, nggak ada kaitannya dengan komputer atau editing video. Tapi di suatu saat gue ngelihat fitgram, salah satu seorang content creator yang lucu banget gitu. Gue dari sana langsung tertarik buat bikin video fitgram sama langsung belajar editing. Oh, terinspirasi lah istilahnya ya. Inspirasi lah. Kebetulan juga di sekolah itu ada tugas bikin film. Oh, ya gue jadi kepaksa buat belajar editing gitu. Ya. Sesudah jadi filmnya, gue bikin video-video pendek lah yang masih garing kayak gitulah, garing-garing. Emang sekarang lucu? Garing sih. Nggak, lucu lah. Nggak mungkin semua orang itu ketika bikin video terus-terusan garing guys, pasti ada lucunya. Sekarang gue perhatiin emang video Fikri tuh lucu, serius lucu. Apalagi kalau ada diwannya ya, kalau nggak ada diwan nggak lucu. Dari sana gue nggak pengen terkenal, nggak pengen dapat duit dari sana. Cuman gue seneng aja ngelakuinnya dan bikin orang terhibur gitu. Terus kelamaan ya feedbacknya mereka banyak follow ke Fikri, terus banyak endorse, penghasilan kayak gitu, berarti itu mah bonusnya gitu buat saya. Bonus. Ya. Jadi berangkat dari iseng ya kan, terus jadi hobi dan sekarang menghasilkan gitu kan. Terus udah itu gue lumayan agak bosen sih ngefitgram karena ya fitgram gue masih gitu-gitu aja. Di suatu saat gue pas ketika bikin video iseng juga di cafe, pertama kalinya gue di repost sama Indofitgram, salah satu komunitas yang lumayan besar ya di Indonesia, yang merangkul semua fitgram, yang merepost kalau fitgramnya bagus gitu di repost. Nah gue di repost, dari sana gue makin semangat, makin wah ini gue udah dikenal, udah bisa diakui sama orang lain nih, sama yang sebesar itu. Dari sana gue makin semangat buat bikin video dan akhirnya alhamdulillah gue naik sampai followers gue banyak. Dan alhamdulillah lagi gue ketika main sama Diwan yang kids zaman now itu, gue langsung naik pesat sampai ratusan followers. Ratusan ribu followers ya? Iya, dari sana mulai ada pemasukan kayak iklan kayak gitu. Nah dari sana alhamdulillah banyak rezeki masuk ke Fikri sama ke Diwan. Alhamdulillah guys ya. Untuk sekarang followers di Instagram sama subscribers di YouTube berapa? Followers di Instagram sekarang itu 422.000. Kalau subscriber itu 350 ribuan lah. Hebat guys, hebat. Itu bukan angka yang kecil ya, dan bukan dengan cuma-cuma kita mendapatkannya gitu. Itu perlu usaha dan proses. Gue sangat setuju ya, kenapa sekarang sosial media itu menjadi sebuah penghasilan, karena ya banyak juga all shop atau brand yang memanfaatkan platform itu sendiri untuk sebuah promosi gitu kan. Apalagi untuk orang yang mempunyai power di situ, contoh followers banyak ya kan, atau subscribers banyak, dan itu sah-sah aja cuy gitu. Jangan sampai kita menyalahkan orang membuat video kayak gitu terus followers mereka naik dan ada orang yang ingin promosi di situ, ya kita salahkan, enggak gitu. Karena gue perhatiin juga banyak ya netizen yang suka mengomentarin gitu kalau ada beberapa video iklan gitu, mereka selalu kayak
apaan sih video iklan gitu kan, apaan sih video iklan. Kalian harus maklumin lah, kenapa? Karena konten creator juga butuh untuk makan gitu ya, butuh untuk memperbarui alat-alat mereka gitu, contoh kamera, alat editingnya seperti komputer dan ya mobil lah. Ya mereka juga nggak munafik lah, Ya. nggak terus-terusan menolak kayak iklan-iklan gitu, pasti butuh duitnya juga. Dan harusnya itu jadiin motivasi gitu kan buat kalian juga. Dia yang awalnya iseng berkreatif di Instagram menghibur tapi bisa menghasilkan, itu harusnya ya buat motivasi juga buat kalian gitu. Kayaknya sombong banget ya kalau misalkan lu ditawarin untuk ngiklanin sebuah produk tapi lu tolak ya. Sama aja kayak lu nolak rezeki cuy gitu. Kayak Ya gitu. tapi kita juga nggak terlalu kebanyakan, misalkan kalau terus-terusan endorse ya nggak juga gitu, Nggak kasihan juga. juga ke netizennya ngeliat-liat iklan terus. Ya, kita juga diatur, ada video baru, ada video iklan, ada video baru lagi gitu. Tapi harus ditekankan bahwa kita bikin video itu jangan langsung pengen terkenal, jangan langsung pengen cari uangnya, tapi kita itu menghibur dan meningkatkan kreativitas kita sampai mana gitu. Jadi tujuan utamanya itu jangan followers dan uang cuy. Tujuan utama kalian itu adalah pertama menghibur, ya kan? Kedua, mengaplikasikan keresahan kalian dalam sebuah video dan meningkatkan kekreatifan kalian, kayak gitu. Bikin konten-konten yang positif, jangan negatif. Konten negatif kayak gimana Pak contohnya? Negatif itu kayak misal ngomongnya kasar-kasar gitu, ih gak suka aku mah. Oh gitu. Kayak misal 18+ yang terlalu vulgar gitu. Tapi gua akuin emang video itu genrenya banyak ya. Ada komedi, ada story ya kan, ada imajinasi, ada religi ya kan. Jadi jangan disalahkan juga ketika ada orang bikin video religi, kalian anggap apaan sih. Netizen tuh biasanya kayak gitu. Padahal kan nggak semua video itu ya harus komedi ya kan. Gue pernah bikin video story sedih gitu kan, nyeritain tentang cinta gitu kan, dari awal sampai akhir sedih. Ada netizen yang komentar, apaan sih anjing nggak lucu. Siapa yang mau ngelucu gitu? Video story. Itu kan video story gitu kan. Terus gue juga bikin video yang isi dalam video itu mengajarkan kita supaya untuk buang sampah nggak sembarangan gitu kan. Ada netizen yang komentar, video apaan sih anjing nggak lucu. Kenapa gitu harus nyari lucunya? Kan di situ kalian bisa lihat apakah ada pesan moralnya ataukah di cerita itu sama dengan cerita kalian. Kan nggak semuanya gitu cuy. Orang-orang tuh bikin video harus lucu. Pokoknya anggap positifnya dulu sebelum negatifnya gitu. Nanya apa lagi nih? Ya udah, gue pengen ini dong nanya ke lu. Sebelum ada seminar. Asik. Oh, sekarang kelasnya udah seminar ya? Seminar. Di TK-TK. Lumayan. Ngajarin apa tuh? Menggambar. Ngajarin editing Adobe Premiere. TK udah diajarin editing Premiere ya. Gokil. Nah, gue pengen nanya nih ke lu. Cara lu menyikapi kalau ngeliat netizen yang kayak suka nge-hate konten lu ya kan, terus bilang garing, nggak lucu atau apa, padahal video itu video story, ya gimana tanggapan lu? Kalau gua sih nggak dibalas dengan kebencian lagi. Jadi gua itu menerima semua kritikan walaupun itu hate comment. Ya mungkin kadang gua selalu mikir ke diri gua sendiri dulu atau ke video gua dulu sebelum ke netizen itu. Misal, kenapa sih bisa dikatain garing atau kenapa sih bisa di hate comment kayak gini? Apakah ada yang salah di video gua gitu? Jadi dilihat dulu apa yang salah. Kalau misalkan bener gak ada masalah sama sekali, berarti itu netizennya yang agak goblok. Enggak sih maksudnya. Bodoh. Ya, enggak sih maksudnya netizennya yang kurang paham. Netizen juga harus ngerti gitu kan, isi konten itu apa gitu. Kalau misalkan story ya kalian jangan cari lucunya gitu. Kalau misalkan video itu berfaedah ya kalian ambil sisi positifnya gitu. Kayak gitulah. Pokoknya kalian jadi netizen tuh jangan bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi smart netizen. Nah, smart netizen gitu kan. Tapi emang netizen kenapa jadi bodoh? Karena HP-nya yang canggih. Oh, Smartphone. HP. Jadi Ya, smartphone, stupid people. Stupid user. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Gua yakin lah subscribernya Aden itu pada pinter. Asik, Ada smart netizen. pada smart netizen ya. Ya, subscribe juga. Asik. Oh, subscribe pikir ya. Oh. Padahal harusnya gue yang pansos ke lu gitu. Kenapa lu yang pansos ke gue? Jadi kan dikit-dikit bersenang-senang kemudian. Oh, apa sih anjir? Gue
kurang paham. Atau berakit-akit dahulu, lama-lama jadi bukit. Ketawa guys, menghargai guys. Itu sebuah kelucuan ternyata guys. Nah sekarang gue pengen nanya nih, dari kapan sih main Instagram sama YouTube? Main Instagram itu dari kelas 3 SMK, itu tahun 2017 awal. Ya sampai sekarang berarti hampir mau 2 tahun. Kalau di YouTube itu baru mulai sekitar 5 bulanan yang lalu lah. Wah, 5 bulanan yang lalu 350.000 subscriber. Iya. Oke. Kalau enggak 5-6 bulannya. Soalnya gua penghasilan juga kan baru dapat yang 5 bulan. Oh, jadi 5 bulan itu lu dapat penghasilan. Sebelumnya udah pernah nge-YouTube tapi belum dapat penghasilan. Enggak, udah bikin YouTube tapi belum bikin konten di YouTube. Oh. Tapi yang bikin konten di YouTube yang kesininya baru yang 5 bulan kesininya. Untuk followers Instagram berapa tadi? 422k. 422.000 dan subscriber 350.000. Tipis banget ya. Iya. Berapa tuh penghasilannya? Penghasilan apa? Penghasilan di Instagram berapa sih? Gitu kan? Aduh. 420.000 followers. Berapa sih penghasilannya? Pengen tahu nih. Netizen juga pasti pengen tahu lah. Supaya motivasi cuy, supaya motivasi. Bukan sombong gitu kan. Privasi sih itu. Oh, privasi. Tapi gua bisa Ya udah lu bisikin aja, bisikin. Serius? Iyalah. Gokil, sebulan bisa kebeli motor 3 itu. Anjir. Enggak lah. Sebulan bisa kebeli motor 2 berarti ya dari Instagram ya. Enggak sih. Jadi di Instagram itu ya gimana musiman. Kalau misalkan endorse-nya lagi banyak-banyaknya, kalau misalkan endorse-nya itu yang kayak berkualitas nama brand-brand gede, ya penghasilan kita gede. Tapi kadang juga di sebulan itu dikit banget gitu endorse. Oke, berarti gue pengen nanya nih, penghasilan terbesar lu di Instagram, pernah nggak lu dapat penghasilan paling gede gitu sebulan itu di Instagram berapa? Iya. 2 motor lebih itu boy. Enggak sih anjir. 2 motor lebih itu boy. Lebih Kebeli apa? 2 motor itu 2 motor second. Motor onyo. Gokil. Alhamdulillah. Itu untuk di Instagram cuy. Jangan lebih-lebihin, ada nih. 2 motor cuy 1 bulan, gokil lah. Tapi itu penghasilan terbesar ya katanya. Ya mungkin Kadang kalau 2 motor yang mainan. gokil lah ya. Di YouTube, untuk ukuran YouTube, lu pernah nggak sebulan itu dapatnya gede gitu? Gede banget. Pernah sih yang waktu awal. Di sini dong mic-nya. Kok biar gua aja yang jadi host. Di YouTube pernah sih, ketika pas awal-awal pas Kid Zaman Now itu yang gede itu yang tayangannya banyak, itu pun dari re-uploader pikir dapat duitnya. Tayangannya sekarang udah 21 juta lebih tayangan. Ya kalian bisa hitung sendirilah di YouTube penghasilannya per 1000 views itu berapa dolar. Nah, bersihnya paling 50 sampai 60%-an lah dari itu bersihnya dapat ke guanya. Ya lumayan sih, hampir sama kayak Instagram sih. Lumayan ya? Hampir sama atau lebih dari Instagram? Bisa lebih sih. Bisa lebih. Berapa sih? Janganlah itu pernah Kebeli rumah guys. Anjay. Kebeli rumah 1 ya? Kredit tapi. Oh kredit. Kebeli rumah guys. Gila. Kredit tapi. Berapa? Gede lah itu mah. Gokil. Gue semakin semangat nge-YouTube guys. Harus semangat. Harus semangat. Ya AdSense juga atau duit juga bisa dijadiin motivasi lah buat kita. Nah, gini juga boy. Ada 2 pandangan orang nih. Kalau misalkan ada orang yang ngebeberin penghasilannya, ya kan, ngebeberin hasil kerja kerasnya, ada 2 pandangan orang. Yang pertama, dia mandang orang itu sombong. Yang kedua, dia mandang itu tuh sebuah motivasi. Dan gue sangat amat menyayangkan sama orang-orang yang kalau misalkan ada orang yang menceritakan tentang kesuksesannya, menceritakan tentang penghasilannya terhadap hasil dari kerja kerasnya, tapi orang itu malah menganggap itu sebuah kesombongan. Gue sangat menyayangkan banget. Justru itu tuh sebuah motivasi gitu ya. Motivasi buat kita. Dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Walaupun nggak bisa persis seperti dia, tapi setidaknya kita itu bisa lebih berusaha kayak dia. Nah kayak gitu. Jadi motivasi lah buat kita. Kalau lu pengen banyak duit, pengen banyak penghasilan, ya lu
kerja keras cuy gitu, kerja keras, jangan cuma tidur makan. Gak bakalan mengkhianati. Iya, tidur makan gitu kan, nganggur ya kagak bakalan ada penghasilan. Kok gue sih Tidur terus oh ya gue yakin sih ini sangat memotivasi banget ya. Ini juga jadiin motivasi. Ya motivasi banget guys. Di saat orang lain hanya penikmat lah gitu kan, saudara Fikri ini saudara Fikri ini sebagai pembuat dan penghasilan dia lumayan gitu. Motivasi juga buat kalian buat memanfaatkan sesuatu dan jadikan itu uang gitu. Iya. Iya enggak? Iya, jadi zaman sekarang tuh enak gitu, gampang. Semuanya bisa jadi uang, tergantung kreativitas kita sendiri, ya kan? Zaman sekarang itu susah. Kalian tahu sendiri, susah cari kerja, harus bener-bener berjuang keras, terus harus bersaing sama orang yang lain. Dikit banget lah peluang kecil banget untuk berpeluang kerja yang bagus, yang sesuai dengan harapan Iya. kita lah gitu kan. kecil. Makanya Kecil banget. kita harus memanfaatkan kreativitas kita. Memanfaatkan keadaan dengan sebuah kreativitas gitu kan. Oke, segitu aja guys video kali ini. Ya, semoga video ini memotivasi kalian dan menginspirasi kalian ya supaya kerja gitu. Nggak boleh nganggur-nganggur. Supaya kalian lebih kreatif lah istilahnya gitu kan. Ya jangan lupa juga doa. Ya, usaha dibarengi doa. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram gua Adenal Furqon dan Fikri Fadlu. subscribe juga channelnya Fikri Fadlu. Iya, makasih. Nanti lihat aja link di deskripsi. Oke. Thank you. Bayarannya mana? Oh, dibayar ya? Iyalah. Oh, sate maranggil. Ya, boleh. Oke. Lapar nih.